Bab 1154. Sudah lama bersabar denganmu. Saat ini, Higeon Duan penuh dengan niat membunuh terhadap Riki Duan. Dengan usia lebih muda dari Riki Duan sebesar 2 tahun. Dia berhasil mencapai tahap akhir alam dewa. Dan dengan susah payah mendapatkan kembali gelar jenius bela diri pertama dalam keluarga Kekaisaran Duan. Namun, pada pagi ini, dia baru saja mencapai tahap akhir alam dewa. Dan belum tiba waktu makan siang. Riki Duan sudah mencapai puncak alam dewa. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Riki Duan harus mati. Saneluo tetap tenang. Tetapi dia melihat Riki Duan dengan serius. Dia juga mempertimbangkan apakah harus membunuh Riki Duan atau tidak. Meskipun Riki Duan mencapai puncak alam dewa, Saneluo tidak takut. Dia sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak terlalu khawatir tentang seorang pemula yang baru mencapai puncak alam dewa. Tetapi membunuh Riki Duan mungkin tidak semudah itu. Riki Duan berdiri dengan bangga. Aura bela diri puncak alam dewa mengelilinginya. Ketika dia melihat Saneluo, matanya penuh dengan semangat perang. Tetapi matanya merah. Tampaknya sulit menahan kekuatan puncak alam dewa. Tidak benar. Tiba-tiba Saneluo berkata, dia belum mencapai puncak alam dewa. Dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk memaksa dirinya mencapai puncak alam dewa. Dalam kondisi ini, dia tidak akan bertahan lama. Penggunaan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan memiliki efek samping yang kuat. Bahkan mungkin akan merusak dasar bela dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Saneluo, Higeon Duan terkejut. Benarkah? Saneluo mengangguk. Hahaha. Higeon Duan tiba-tiba tertawa gila. Ternyata, kamu hanya memaksa diri untuk menjadi lebih kuat dengan teknik rahasia. Orang bodoh. Kamu adalah orang bodoh. Awalnya, aku khawatir kamu benar-benar mencapai puncak alam dewa. Tapi sekarang tampaknya aku tidak perlu khawatir tentang apa-apa. Setiap teknik rahasia yang secara paksa meningkatkan kekuatan akan menyebabkan kerusakan serius pada dasar bela diri. Demi melindungi seseorang yang hampir mati, kamu rela mengorbankan dasar bela dirimu sendiri. Kamu sungguh bodoh. Riki Duan tidak peduli dengan kegilaan Higeon Duan. Dia menatap Saneluo dengan tajam dan berkata dengan tekad, selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuh sehelai rambut pun dari Tuan Yang. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Danildu dan bertanya, bisakah kamu bertahan? Wajah Danildu sangat pucat. Setelah mendengar kata-kata Riki Duan, dia mengangguk dengan dingin dan dengan tajam menatap ahli alam dewa lainnya. Dengan suara dingin, dia berkata, membunuh 1 atau 2 ahli alam dewa tahap tengah. Tidak masalah. Suaranya penuh dengan keyakinan. Meskipun dia terluka parah. Dia adalah seorang ahli alam dewa tahap akhir yang mendekati puncak alam dewa. Dan mungkin tidak bisa membunuh ahli alam dewa tahap akhir. Tetapi dia masih bisa mengatasi ahli puncak alam dewa tengah. Baiklah. Bawa Tuan Yang dan Grania pergi. Riki Duan memerintahkan. Ayah. Grania Duan terlihat sangat khawatir. Pergi. Riki Duan berteriak. Grania Duan memandang Riki Duan dengan mata merah. Kemudian berbalik dan mengikuti Danildu pergi. Danildu membawa Jerry yang masih tertidur di bahunya dan pergi dengan langkah besar. Beberapa ahli puncak alam dewa kemudian mendekati Danildu dan menghalangi jalannya. Enyahlah. Danildu berteriak dengan marah. Dan kekuatan bela diri yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Tinggalkan Jerry Yang. Dan kami akan membiarkanmu pergi. Salah satu ahli alam dewa berkata dengan dingin. Bunuh. Danildu bergerak maju dengan cepat. Menuju mereka semua. Beberapa ahli alam dewa bergegas menuju Danildu secara serempak. Di sisi lain, Riki Duan juga bergegas menuju Saneluo. Dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Keadaan yang tidak akan bertahan lama. Dia harus mengalahkan Saneluo sebelum teknik rahasianya berakhir. Atau Jerry yang pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, tubuhnya Riki Duan melonjak dengan niat bertempur. Setiap kali dia menyerang,
seolah-olah menyapu langit dan bumi. Bahkan Saneluo, yang berada di puncak alam dewa, merasakan tekanan yang sangat besar. Bum bum bum. Riki Duan menyerang dengan ganas. Saneluo juga berusaha sekuat tenaga menghadapi serangan Riki Duan. Dia secara mengejutkan sedikit kelelahan. Higeon Duan menatap Riki Duan dengan mata terbuka lebar. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri Riki Duan terluka parah oleh Saneluo. Keluarga Kekaisaran Duan hanya memiliki satu ahli waris. Dan itu adalah dia. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi pewaris. Rumah kecil itu telah diratakan dengan tanah di bawah pertukaran beberapa ahli alam dewa. Niat membunuh berkedip-kedip di pupil mata Riki Duan. Dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Kenapa? Mengapa kalian melakukan ini padaku? Aku hanya ingin memiliki rumah kecil yang tidak berarti. Jadi kenapa memperlakukanku seperti ini? Riki Duan masih menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Dan ketika dia melihat rumah kecil yang telah menjadi puing-puing, dia merasa hatinya berdarah. Sejak kematian istrinya saat itu, tempat di mana mereka pernah tinggal sebagai pasangan suami istri telah menjadi tempat perlindungan pribadinya, di mana tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menginjakkan kaki kecuali dia dan putrinya. Sekarang, Kaisar Duan memerintahkan untuk menghancurkan rumah kecil itu. Aku bahkan tidak menginginkan posisi pewaris. Dan kalian masih ingin memaksaku. Riki Duan mengangkat kepalanya dengan ganas. Dan pupil matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan niat membunuh. Keluarga Kekaisaran Duan yang besar bahkan tidak bisa menampung rumah kecil. Pada saat ini, dia diliputi niat membunuh. Bahkan Saneluo merasakan tekanan besar dan dia tiba-tiba berbicara. Higeon, tinggalkan tempat ini. Guru, aku ingin melihatnya dengan mata kepalamu sendiri saat dia kehilangan kemampuan bela dirinya. Higeon Duan berkata dengan ekspresi yang ganas. Aku memerintahkanmu untuk pergi. Saneluo berkata dengan marah. Dia sudah merasakan bahwa Riki Duan hampir mencapai titik ledakan emosionalnya. Dan dia hampir kehilangan kendali. Begitu Riki Duan benar-benar meledak, bahkan dia sendiri tidak akan bisa menghentikannya. Dan Higeon Duan yang berada di sana akan terancam. Jika Riki Duan benar-benar ingin membunuh Higeon Duan, kemungkinan besar dia akan berhasil. Higeon Duan mengawasi Riki Duan sejenak dengan pandangan yang dingin. Lalu berbalik dan pergi dengan ekspresi yang tidak puas. Tapi ketika dia hampir meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dia menyadari bahwa Danildu sedang berduel dengan beberapa ahli alam dewa. Sementara itu, Grania Duan berdiri di samping. Wajahnya penuh kecemasan, memperhatikan pertarungan Danildu dengan seksama. Ekspresi Higeon Duan dipenuhi dengan kejahatan. Dan senyum gila muncul di bibirnya. Riki Duan, hari ini kamu pasti akan mati. Setelah berkata demikian, dia bergerak dengan cepat dan tiba-tiba muncul di dekat Grania Duan. Plak! Higeon Duan segera meraih leher Grania Duan, mengangkatnya di udara. Riki Duan. Higeon Duan tersenyum licik. Jika kamu tidak ingin putri kecilmu mati, maka hancurkan kemampuan bela dirimu sendiri. Grania. Riki Duan terlihat sangat marah saat melihat Grania Duan diangkat di udara oleh Higeon Duan. Higeon Duan, lepaskan Grania. Riki Duan berkata dengan mata penuh niat membunuh. Dia mulai menyesali keputusannya sebelumnya, yaitu tidak membunuh Higeon Duan ketika dia memiliki kesempatan. Sekarang, situasinya menjadi sangat rumit. Saat Danildu melihat Grania Duan dalam cengkeraman Higeon Duan, dia merasa sangat bersalah. Dia dikelilingi oleh 4 ahli alam dewa. Dan dia masih membawa Jerry yang tak sadarkan diri di atas bahunya. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Grania Duan. Peng peng peng. Namun, pada saat dia sedang terganggu, serangan dari 4 ahli alam dewa itu menyapu tubuhnya. Danildu memuntahkan darah dan terbang bersama dengan Jerry yang tidak sadarkan diri. Kehilangan kemampuan untuk bertarung. Keempat ahli alam dewa itu mendekat dan dengan mudah mengendalikan Danildu. Dalam sekejap mata,
Daniel Du terluka parah dan tidak mampu bertarung lagi. Grania Duan dipegang oleh Higeon Duan. Dan Riki Duan dihadang oleh Sanil Luo. Riki Duan, hancurkan kekuatan kultivasimu sendiri. Atau aku akan membunuh putrimu sekarang. Higeon Duan berteriak marah. Baiklah, aku setuju. Riki Duan mengertakkan gigi. Meskipun Grania Duan dikendalikan oleh Higeon Duan. Ketika dia melihat ke arah Riki Duan, matanya penuh dengan permohonan. Memohon Riki Duan untuk tidak peduli padanya. Hahaha. Melihat Riki Duan setuju, Higeon Duan tiba-tiba tertawa dengan gila. Pada saat itu, sebuah lengan tiba-tiba menembus jantung Higeon Duan. Tawa Higeon Duan terhenti tiba-tiba. Aku sudah lama bersabar denganmu. Suara yang sangat dingin terdengar tiba-tiba di belakang Higeon Duan. Bersambung. Bab 1155. Tunjukkan belas kasihan. Di saat ini, seluruh tempat itu menjadi sangat sunyi. Semua orang memandang dengan mata terbelalak pada Higeon Duan yang memiliki lubang di jantungnya. Sebuah lengan melintas melalui sana. Tangan yang berlumuran darah menggenggam erat jantungnya. Tangan itu tiba-tiba memberikan tekanan. Dan jantung Higeon Duan langsung hancur. Di tengah kebingungan semua orang, tubuh Higeon Duan terjatuh lemas di tanah. Mati dengan penyesalan. Tuan Yang. Riki Duan melihat sosok yang akrab di belakang Higeon Duan. Ekspresinya langsung penuh keterkejutan. Jerry yang menatap Riki Duan dan tersenyum lembut sambil mengangguk. Serahkan sisanya padaku. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah berbaring di keluarga Kekaisaran Duan. Meski tidak bisa bangun, tetapi dia selalu sadar. Dia sangat paham dengan semua yang terjadi di luar. Baru saja dia merasa sangat cemas. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Daniel Du yang membawanya terkena serangan oleh 4 ahli dewa, dia jatuh ke tanah dan tiba-tiba sadar. Jika dokter ajaib dari keluarga Kekaisaran Duan yang telah mengobati Jerry yang tahu bahwa dia hanya terjatuh sekali dan kemudian sadar, mereka pasti akan sangat frustasi. Higeon, Sanil Luo sekarang juga telah tersadar. Dan dengan teriakan keras, dia berlari ke samping Higeon Duan. Tetapi jantung Higeon Duan telah hancur oleh Jerry Yang. Dan dia telah mati sepenuhnya. Hingga saat ini, para ahli keluarga Kekaisaran Duan yang lain juga akhirnya sadar. Dan ketika mereka memandang Jerry Yang, wajah mereka penuh ketakutan. Higeon Duan, yang akan dinobatkan sebagai pewaris keluarga Kekaisaran Duan besok, tiba-tiba mati setelah jantungnya dihancurkan oleh pemuda berambut putih di depan mereka. Semua orang menarik napas dingin. Grania Duan juga menatap Jerry Yang dengan ketakutan. Selama beberapa hari ini, dia telah merawat Jerry Yang. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda tampan yang terlihat begitu tak berbahaya ini sebenarnya sangat kuat. Seorang ahli alam dewa tahap akhir, tewas seketika oleh satu pukulannya. Mungkin bahkan ahli alam dewa puncak sekalipun tidak akan bisa melakukannya. Kamu berani membunuh muridku? Aku akan membunuhmu. Sanil Luo sangat marah. Membunuh muridnya di depan matanya adalah penghinaan terbesar baginya. Jerry yang hanya meliriknya dengan pandangan meremehkan. Lalu menatap Riki Duan dan menjentikkan jarinya. Sebuah botol keramik terbang ke arahnya. Riki Duan segera menangkapnya. Kemudian Jerry yang berkata, ada 2 pil penyembuhan di dalamnya. Kamu dan Daniel Du masing-masing ambil 1. Terima kasih, Tuan Yang. Riki Duan segera berterima kasih. Memberikan 1 pil kepada Daniel Du sebelum menelan yang lain. Selama beberapa hari ini, terima kasih banyak. Jerry yang kembali menatap Grania Duan dan berbicara dengan tulus. Grania Duan masih belum pulih dari kejutan serangan 1 pukulan yang dilakukan oleh Jerry yang terhadap Higeon Duan. Baru saat Jerry yang mengucapkan terima kasih, dia kembali sadar. Kamu adalah teman ayahku. Jika kamu sakit parah, aku akan merawatmu. Itu adalah hal yang seharusnya kulakukan. Suara Grania Duan sangat lembut dan menenangkan.
Barulah sekarang Jerry yang menatap Sunny Luo yang masih penuh kemarahan. Matanya bersinar dengan ketajaman. Higeon Duan telah mati. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Sunny Luo mengertakkan gigi, memandang Jerry Yang, dan berkata, karena kamu telah membunuh muridku, aku akan menghancurkanmu sampai hancur berkeping-keping. Saat kata-kata itu jatuh, dia langsung menerkam Jerry Yang. Namun, saat dia bergegas ke Jerry Yang sudah menghilang di tempatnya. Sampai saat ini, Sunny Luo baru terbangun dari mimpinya, dan menyadari bahwa Jerry Yang begitu kuat. Bagaimana Jerry Yang meninggalkan tempat itu barusan? Dia bahkan tidak merasakan apapun. Dan sekarang ketika dia mencoba mencari Jerry Yang, dia secara tak terduga menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan di mana Jerry Yang berada. Sepertinya tidak ada orang seperti Jerry Yang. Dan semuanya barusan adalah halusinasinya sendiri. Para ahli keluarga Kekaisaran Duan di alam dewa lainnya saat ini juga tercengang. Betapa kuatnya Sunny Luo. Mereka tahu betul. Melihat seluruh keluarga Kekaisaran Duan, selain Kaisar Duan, siapa lagi yang bisa menekan Sunny Luo? Tapi sekarang, Sunny Luo bahkan tidak dapat menemukan di mana Jerry Yang berada. Bajingan, keluarlah. Setelah Sunny Luo kehilangan murid kesayangannya, dia menjadi gila dan dengan marah berteriak, jika kamu seorang pria, keluar dan lawan aku secara langsung. Apa gunanya bersembunyi? Boom! Sebelum Sunny Luo dapat menyelesaikan kata-katanya, kekuatan yang menakutkan langsung menghantam dadanya. Seteguk darah menyembur keluar darinya. Dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus. Langsung terbang mundur lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dengan satu pukulan, ahli di puncak alam dewa kehilangan kekuatan bertarungnya. Hanya terlihat Jerry yang muncul di lokasi di mana Sunny Luo baru saja berada. Dengan wajah tenang, tanpa sedikit pun darah di tubuhnya kecuali di lengannya yang berdarah. Embusan angin bertiup. Rambut putihnya yang panjang berkibar-kibar tertiup angin. Seolah-olah pemuda tampan itu keluar dari dunia anime. Seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Semua orang menatapnya dengan wajah terkejut. Bahkan Ricky Duan merasakan betapa menakutkannya Jerry Yang dalam kondisi seperti ini. Dibandingkan saat dia berada di kota Yan sebelumnya, Jerry Yang tampak menjadi lebih kuat. Mungkinkah dia telah masuk ke alam transenden? Memikirkan hal ini, jantung Ricky Duan berdegup kencang. Ahli alam transenden yang baru berusia 28 benar-benar ada di dunia ini. Jerry Yang, Sunny Luo, yang telah dikirim terbang lebih dari 10 meter. Berjuang untuk bangkit dari tanah. Wajahnya penuh dengan keganasan. Jerry Yang segera mengangkat alisnya. Sosoknya berkedip. Dan ketika kerumunan melihatnya lagi, dia sudah muncul di depan Sunny Luo, yang berjarak 10 meter darinya. Tiba-tiba, seakan-akan dengan sangat ringan, Jerry Yang meletakkan telapak tangannya. Terlihat sangat tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun aura bela diri. Tetapi setiap ahli yang ada di sana mengerti bahwa ketika telapak tangan itu jatuh, bahkan seorang yang kuat seperti Sunny Luo juga hanya dapat mati. Tuan Yang, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, Ricky Duan tiba-tiba berteriak. Jerry yang awalnya akan meletakkan telapak tangannya di dada Sunny Luo, tiba-tiba menghentikannya hanya 1 cm dari dada Sunny Luo. Sunny Luo gemetar tak terkendali. Tadi, dia benar-benar merasa nyawanya terancam. Dia merasa seolah-olah dia akan mati. Namun, yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa Ricky Duan akan menghentikan Jerry Yang pada saat genting ini. Mencegahnya membunuh Sunny Luo. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli alam dewa puncak dari keluarga Kekaisaran Duan. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Kekaisaran Duan kita. Aku mohon kepada Tuan Yang untuk berbelas kasihan. Ricky Duan berkata dengan serius. Meskipun keluarga Kekaisaran Duan telah bertindak tidak adil terhadapnya, darah keluarga Kekaisaran Duan mengalir dalam dirinya.
Itu adalah demi keluarga Kekaisaran Duan. Dia membawa Jerry yang ke keluarga Kekaisaran Duan untuk mendapatkan perawatan. Awalnya, dia ingin menjalin hubungan baik untuk meningkatkan kekuatan keluarga Kekaisaran Duan. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Higeon Duan tiba-tiba mencoba melampauinya. Bahkan mencoba merampas rumah kecilnya. Tidak hanya itu, Kaisar Duan bahkan memberi perintah untuk membunuh Jerry Yang. Sekarang, setelah Jerry Yang bangun dan bahkan membunuh Higeon Duan, apakah Kaisar Duan akan dengan mudah membiarkannya pergi? Atau mungkin sebaliknya, apakah Jerry Yang akan dengan mudah memaafkan keluarga Kekaisaran Duan yang mencoba membunuhnya? Bersambung.